Salam dan bahagia buat ibu dan bapak guru. Saya Hufni Misa, guru di SMP Negeri 11 Kota Kupang. Asesmen menjadi kegiatan yang penting dilakukan dalam pembelajaran. Tidak terkecuali dalam penerapan kurikulum Merdeka. Asesmen berfungsi untuk mengetahui kebutuhan belajar serta perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Namun, sayangnya, pelaksanaan asesmen belum bisa dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Asesmen masih bersifat esai dan teks tertulis. Asesmen kurang menyenangkan, sehingga asesmen sifatnya hanya sebagai kewajiban bagi siswa. Siswa hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Berikut, asesmen belum begitu efektif dan efisien. Oleh sebab itu, agar pelaksanaan asesmen sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pendidik diharapkan memperhatikan karakteristik asesmen. Salah satunya penggunaan media digital dalam proses asesmen seperti Kahoot. Kahoot merupakan salah satu alternatif pilihan dari berbagai macam media pembelajaran interaktif yang menjadikan proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan, baik bagi peserta didik maupun bagi pengajar. Karena media Kahoot menekankan gaya belajar yang melibatkan hubungan peran aktif, partisipasi peserta didik dengan rekan-rekan sejawatnya secara kompetitif terhadap pembelajaran yang sedang atau telah dipelajarinya. Nah, Kahoot sendiri merupakan media interaktif yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten yang disajikan. Nah, tantangan terbesar dalam pengembangan dan penggunaan media interaktif ini melibatkan berbagai aspek. Salah satunya adalah teknologinya, desain, konten, dan interaksi manusia. Nah, ada beberapa tantangan utama yang terkait dengan media interaktif itu sendiri. Nah, desain ini juga membuat antarmuka yang mudah digunakan dan ramah pengguna. Nah, ini adalah tantangan utama dalam media interaktif karena desain yang buruk dapat menghambat pengguna untuk berinteraksi dengan konten dengan baik. Ini terutama bagi peserta didik. Selain itu, teknologi yang dimiliki oleh peserta didik dari Android-nya. Nah, karena media interaktif ini mencakup masalah kompatibilitas perangkat dan perangkat lunak yang harus support sistem Android dari peserta didik agar bisa mengakses. Ini juga menjadi tantangan terbesar bagi peserta didik. Kahoot adalah platform permainan kuis berbasis daring yang dapat digunakan dalam konteks pembelajaran di kelas. Nah, ini adalah alat yang sangat populer dan sangat membantu pendidik untuk membuat suatu pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Nah, siswa dapat berpartisipasi dalam kuis melalui perangkat mereka sendiri, seperti menggunakan HP mereka sendiri. Nah, kebetulan saya menggunakan laptop dalam penggunaan kuis interaktif ini. Nah, ini dapat berlangsung dan mereka dapat menjawab soal secara benar atau salah di HP mereka sendiri menggunakan aplikasi Kahoot. Yang berikut, hal ini juga dapat merangsang minat siswa dan memotivasi mereka untuk memahami materi pembelajaran. Dan sejauh ini kuis ini sebagai suatu tinjauan untuk memperhatikan materi, dan hal ini dapat membantu siswa untuk mengingat dan memahami konsep-konsep kunci. Yang berikut, penggunaan media Kahoot ini saya menggunakan true and false dan kadang menggunakan beberapa pilihan ganda sehingga memungkinkan siswa untuk memiliki jawaban yang tepat dari beberapa pilihan yang saya sediakan. Nah, ini bisa membantu siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Selain daripada itu, keterlibatan dalam penggunaan aplikasi Kahoot adalah memungkinkan siswa untuk terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Yang berikut, di mana siswa dapat bersaing satu sama lain untuk memperoleh atau mendapatkan skor yang tertinggi. Nah, hal ini membuat pembelajaran lebih menyenangkan karena siswa akan lebih kompetitif dalam tim atau kelompok. Nah, sering saya membuat dalam kelompok dan kadang tertentu ada hal yang saya buat dalam individu. Nah, hal ini juga membuat mode permainan ini lebih membutuhkan kerjasama siswa dalam sebuah permainan tim. Dan yang berikut, hasil analisis Kahoot ini juga sangat berguna untuk kita dapat melihat bagaimana siswa menjawab setiap pertanyaan. Hal ini juga dapat membantu kebutuhan peserta didik dan mudah
membantu peserta didik untuk mempelajari materi itu sendiri di dalam permainan. Selain itu, Kahoot ini juga dapat menampilkan gambar dan video. Nah, dalam penampilan pertanyaan-pertanyaan itu kadang kita desain dalam video dan kadang kita desain dalam gambar, sehingga siswa dapat melihat langsung, menonton video baru menjawab berdasarkan petunjuk yang diberikan dalam Kahoot. Nah, hal ini membuat kelas akan lebih hidup dan siswa-siswa akan terasa lebih senang, dan ini yang saya lihat selama proses pembelajaran berlangsung dan setelah saya lihat dalam proses asesmen menggunakan aplikasi Kahoot, karena ini tidak hanya semata untuk mengukur seberapa jauh si peserta didik memahami materi itu sendiri, tapi lebih kepada bagaimana mengakomodir kebutuhan siswa, bagaimana membuat siswa mengikuti asesmen ini dengan penuh semangat, riang gembira, dan ini yang saya mampu terapkan dalam pembelajaran yang saya laksanakan, terutama pada pembelajaran prakarya. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan dengan memaksimalkan waktu, dan guru terus memperbaiki kesalahan-kesalahan dan memanfaatkan fitur-fitur terbaru guna mencapai suatu pembelajaran yang lebih asik dan menyenangkan. Menurut saya menggunakan Kahoot sangat menyenangkan dan bisa lebih mudah. Menurut saya menggunakan aplikasi Kahoot itu lebih asik dan menyenangkan. Asesmen menggunakan aplikasi Kahoot itu lebih memudahkan siswa untuk berinteraksi dengan guru sehingga lebih asik dan lebih menyenangkan.